Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Petahana Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan presiden pada Minggu siang waktu Amerika dan mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju. Lalu bagaimana proses penggantian capres di tubuh Partai Demokrat selanjutnya? Berikut kita simak laporan Virgiana Gunawan dari VOA. Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least encourage or endorse or try to set in place a way that Vice President Harris might be the nominee, but there's not an absolute guarantee or legal way for him to switch his support to her. Sebagai wapres yang juga pengganti presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58% pendukung Partai Demokrat, partai dari Joe Biden, menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden. Namun secara umum, warga Amerika Serikat hanya 30% yang menilai Kamala Harris layak menjadi presiden. Dalam forum publik, Harris mendukung Biden. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai $91 juta. Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika, pendukung inti Partai Demokrat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah 3 gubernur, Gavin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. The goal of the party will be to have some sort of process before the convention and at the convention that allows whoever gets into the race to court the delegates. It could be any number of things. It could be regional meetings, it could be a debate. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon wapres. Proses lain yang bisa membuat semangat massa tapi juga berpotensi memecah belah. Whoever is the loudest in critiquing Harris as the choice will probably be the sort of faction of the party that gets their nominee into the VP slot. But, it's all speculation at this point. We have no idea. We've not seen anything like this before. Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November. We will very quickly make America great again. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, perdagangan satwa liar ilegal berhasil sekitar $23 miliar per tahun. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Bandara Los Angeles sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa, berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Kita simak liputan Rio Tuasikal dari VOA. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya, sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Richard adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body.
Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.